Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Deksadul Anamardawa, NBP 310586 dari kelas H6 nomor absen 10 dari program studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong, Fakultas Pengabdian Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, ruang lingkup dan fokus interest dari Kepamong Praajaan, Kibernologi dan Ilmu Pemerintahan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan maksud hubungan antara Kepamong Praajaan dan Kibernologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di lingkungan Ipolexos Budhankam Nas Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Kepamong Praajaan. Kepamong Praajaan adalah sebagian dari tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan menghadapi masyarakat, ketangguhan ideologis dan seni kepemimpinan yang tepat dan kemampuan menggerakkan masyarakat. Lalu yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan pemerintahan atau kibernologi, yaitu pemerintahan adalah suatu sistem dari gerak semua fungsi yang ada di suatu masyarakat, negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian. Lalu selanjutnya yaitu ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan merupakan bidang yang mengkaji berbagai permasalahan organisasi dan administrasi serta manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup dan focus of interest dari Kepamong Praajaan, yaitu ada nilai-nilai Kepamong Praajaan dan fungsi Kepamong Praajaan. Nah, nilai-nilai Kepamong Praajaan yaitu yang pertama ada for reason, conducting, coordinating, peacemaking, residue caring, turbulence serving, free mission, generalis, responsibility, magnanimous thinking, omniscience, dan distinguished statesmanship. Lalu ada fungsi Kepamong Praajaan. Yang pertama mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang tentram, tertib, damai, dan demokratis. Yang kedua ada meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Yang ketiga mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri melalui penyediaan kebutuhan dasar dan perlindungan di berbagai aspek kehidupan. Yang keempat meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan antar pusat dan daerah. Lalu yang kelima ada mewujudkan situasi dan kondisi yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup dan focus of interest dari kibernologi. Yang pertama ada kualitas pemerintahan, yang kedua ada pemerintahan daerah, yang ketiga ada pemerintahan daerah berbasis kompetensi, yang keempat yaitu standarisasi kompetensi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup dan focus of interest dari ilmu pemerintahan. Ada pembahasan konstitusi, hukum kewarganegaraan dan asas pemakaiannya, lalu administrasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, kebijaksanaan internasional dan politik luar negeri, tugas dan hak dan kewenangan pemerintahan, seni pemerintahan, serta yang terakhir hubungan antar kekuasaan yaitu lembaga tinggi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Kepamong Praajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan persamaan dari Kepamong Praajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan, yaitu ketiganya sama-sama membahas tentang sistem pemerintahan mulai dari Kepamong Praajaan yang di sini berarti sebagai subjek atau pelaku yang melaksanakan sistem pemerintahan tersebut secara profesional dan berkompeten pada bidangnya, yaitu sebagai pengayom, pelayan masyarakat yang akhirnya dapat dipertanggungjawabkan akan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebani. Kemudian kibernologi dan ilmu pemerintahan di sini dijadikan sebagai pijakan bagi para pemamong praja untuk dapat melaksanakan sistem pemerintahan dalam rangka
mengayomi dan melayani masyarakat luas tanpa melawan aturan. Selanjutnya yaitu perbedaannya, yaitu Pamungprajaan di sini sebagai subjek atau pemeran dari penyelenggaraan sistem pemerintahan tersebut, yang berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi pada sistem pemerintahan bergantung pada bagaimana Pamungpraja itu melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan peraturan sesuai undang-undang, dan mengamalkan ilmu pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian, kibernologi dan ilmu pemerintahan di sini memiliki perbedaan yang sebelumnya Pamungprajaan sebagai subjek penyelenggara pemerintahan di sini, kibernologi dan ilmu pemerintahan sebagai landasan pijakan para pamong. Kibernologi merupakan ilmu-ilmu pemerintahan di bidang sosial yang baru lahir pada tahun 2000, yang tentu memiliki pengertian-pengertian baru yang telah dimodifikasi untuk melaksanakan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Kemudian ilmu pemerintahan, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang, jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari makna hubungan antara Pamungprajaan dan kibernologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di lingkungan Ilpolek Sosbudhankamnas Indonesia. Jarum dan benang merupakan bentuk metaforik hubungan antara kibernologi dengan Pamungprajaan. Ketajaman jarum yang tidak merusak jahitan bagaikan ketajaman buah pikiran yang tidak merusak sasarannya, tetapi pikiran yang tumpul akan merusak pihak lain maupun dirinya sendiri. Buah pikiran yang besar, kuat dan tajam menerobos zaman ke depan tidak cukup dan sia-sia tanpa benang yang walaupun halus, namun juga kuat dan tiada berkeputusan. Benang itulah Pamungprajaan dan kibernologi adalah jarumnya. Tetapi benang yang lepas dari jarumnya akan tidak berguna, sehingga apa yang telah diterobos oleh jarum terikat oleh benangnya dan terbentuklah bangunan kerja pemerintahan yang sustainable, memenuhi kebutuhan manusia sekarang dan di masa depan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.